Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan setengah kumparan primer gerinda duduk. Jadi di sini untuk gerinda duduk di sini saya menggunakan kawat dengan ukuran 0,55 untuk yang primernya. Dan di sini primer itu ada 4 alur ya. Yang alur pertama jumlah lilitannya adalah berapa? 120 lilit ya. Dan yang pertama ini lompat 4 ya. Alur yang pertama adalah lompat 4. Cara pemasukannya dari kiri menuju ke kanan berputar searah jarum jam. Oke. Di sini saya menggunakan ukuran kawat 0,55 mika dengan tebal 0,20 mili dan jumlah lilitan alur pertama, kedua, ketiga, keempat yaitu sama 120 lilit. Perputaran searah jarum jam, lompat pertama, lompat 4. Oke, kita masukkan dulu yang lompat 4 alur pertama. Alur pertama telah masuk dan telah oke punya. Kali ini kita akan lanjut untuk memasukkan alur yang kedua. Untuk alur yang kedua di sini adalah lompat 6 ya. Lompat 6 di sini menggunakan jumlah lilitan masih sama 120 lilit menggunakan ukuran kawat 0,55. Jadi gerinda duduk ini bisa digunakan ada dua mata pisau, mata gerinda bisa digunakan untuk kanan dan kiri. Jadi satu putaran dua pulau terlampaui, seperti itulah ya, karena bisa digunakan kanan dan kiri ya. Untuk harga dinamo duduk seperti ini macam-macam sih ya, antara 500 sampai 1 jutaan lah ya. Oke, kita masukkan dulu untuk lompat 6. Nah, semakin panjang lompatnya itu pemasukannya semakin mudah, seperti itu. Oke, dan masih melilit searah jarum jam seperti tadi. Oke, kita masukkan dulu, kita pasang penutup mika dan kita lanjut lompat ke 8. Berhubung lompat 6 wis rampung, kali ini kita akan lanjut memasukkan lompat yang ke-8. Lompat yang ke-8 ini alurnya cukup lumayan agak panjang dikit. Ingat kata saya tadi, semakin panjang alur, semakin panjang bentangan kawat, itu semakin memudahkan kita dalam memasukkan kawat ke alurnya. Seperti itulah ceritanya ya. Dan di sini jumlah lilitan masih sama 120 lilit. Jadi saya tuh kalau gulung tuh mengikuti arahan dari kawat originalnya, kawat bekasnya ya. Kalau bisa ukurannya sama plek, kalau nggak bisa ya agak ngerombak dikit lah ya. Yang penting spesifikasi ampere dan kapasitor tuh masih tetap sama ya, nggak ngerubah apapun yang berada di dinamo seperti ini. Seperti contohnya ini dinamo gerinda dengan kecepatan 1000, bukan 1000 sih, 3000 rpm ya, karena kan membutuhkan kecepatan yang tinggi ya, seperti itu. Oke, dan lanjut untuk lompat 8 ini kita masukkan terlebih dahulu dan kita tutup menggunakan penutup mika dengan ukuran 0,20 mm.
Telah sampailah kita di penghujung cerita pada kesempatan kali ini, yaitu kita lompat 10. Untuk lompat 10 seperti ini adalah lompat 4, lompat yang terakhir dari kawat primer, setengah kawat primer. Di sini menjadi dua pasang kutub ya, utara selatan seperti ini. Jadi beda dari yang 1500 atau 1480 persisnya, itu ada 4 pasang kutub atau 4 pole. Kalau yang ini ada 2 pole. 2 pole itu untuk 3000 rpm dan 4 pole untuk 1500 rpm. Untuk perputaran masih sama searah jarum jam. Jadi inputnya itu dari alur yang pertama, yang kecil tadi, yang lompat 4 tadi, itu dari kiri berputar terus searah jarum jam. Nomor alur kedua masih searah jarum jam, ketiga searah jarum jam, keempat searah jarum jam, dan kemudian yang terakhir keempat kan kawatnya keluar dari kanan nih ya, yang keempat ya, itu kita hubungkan outputnya, output yang setengah primer atas menuju output yang setengah primer yang kita masukkan di sini, kita gabung menjadi satu, dan kemudian nanti akan kita masukkan kawat yang sekunder, kita masukkan terlebih dahulu ya. Sembari kita rapikan perkawatannya, kita harus mengetahui untuk output dari setengah sekunder dan output dari setengah primer, saya mohon maaf, setengah primer, output yang atas setengah primer, output yang bawah setengah primer, itu kita sambung menjadi satu seperti contohnya ini ya. Jadi mungkin barangkali Anda menggulung dinamo gerinda seperti ini nggak langsung dirapikan ketika masuk pertama atau alur pertama nggak dirapikan, alur kedua nggak dirapikan. Nah begitu alur yang terakhir barulah Anda merapikan. Nah cara seperti itu menurut saya boleh-boleh aja, tapi Anda akan mengalami kesulitan ya kalau nggak dari alur 1 dirapikan, alur 2 dirapikan, alur 3 dirapikan, sampai alur 4 dirapikan. Jadi bertahap dan sip. Jadi semakin Anda sering atau pelan-pelan lah, dari yang pertama kita rapikan dulu, masuk yang kedua kita rapikan dulu, masuk yang ketiga kita rapikan dulu, masuk yang keempat kita rapikan terlebih dahulu, maka nanti hasilnya akan seperti ini, menjadi rapi sempurna. Jadi tujuan merapikan kawat itu penting sebenarnya, penting banget, soalnya biar nanti kita masukkan as atau rotornya itu nggak nyangkut pada kawat tersebut. Oke, dan sekian dulu video kali ini. Kita akan lanjut untuk menggulung di part yang selanjutnya, yaitu kumparan sekunder.